Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Berikut saya buatkan video tentang cara membuka pendaftaran pelatihan di skillhub.kemnaker.go.id. Ini alamatnya, ini logonya. Pembukaan pendaftaran pelatihan di Skillhub ini kita lakukan di dashboard pengelola BLK Komunitas, di mana dashboard pengelola ini hanya bisa diakses oleh BLK Komunitas yang data feed-nya sudah diverifikasi kantor pusat di Jakarta. Oke, setelah untuk melakukannya kita buka website Skillhub. Sesudah terbuka kita kalau belum login nanti dia akan mengarahkan kita ke halaman login. Sesudah login dia akan tampilnya seperti ini kurang lebih. Kadang-kadang walaupun sudah login di kanan atas ini tidak muncul otomatis begini, tapi tombol masuk dan daftar. Kalau seperti itu kita klik saja tombol masuk, otomatis karena kita sudah login, otomatis nanti akan berubah menjadi seperti ini. Kita masuk ke dashboard pengelola. Nanti muncul ada seperti ini, kita klik akses dashboard. Ya, ini dashboardnya. Untuk pembukaan pendaftaran pelatihan ini dilakukan dengan dua tahap, dua langkah. Pertama, pembukaan programnya. Sudah program dibuka, di dalam program tersebut nanti ada jadwal, kita membuka jadwalnya. Program ini hanya kita buka apabila ada program baru, ada versi baru, atau kita ingin membuka program pelatihan yang berbeda dari sudah kita buka sebelumnya. Misalnya pada akun ini kita anggap saja belum ada program pelatihannya, kita buka dulu program pelatihannya. Nanti akan muncul seperti ini, kita klik buka pelatihan. Ini kebetulan tadi saya sudah buatkan, tapi di rekaman sebelumnya, tapi rekaman tersebut suaranya tidak jelas, sehingga saya coba merekam ulang. Ini akunnya Almanar Sarolangun. Pada akun ini saya coba buka program pendaftaran program untuk keperluan konten video ini saja, pelatihan Practical Office Advance untuk BLK Komunitas. Kita cek dulu Practical Office Advance itu atau pembuatan desain grafis. Kita coba buka pembuatan desain grafis di BLK Komunitas Almanar. Sekedar untuk latihan saja. Jadi pada tampilan ini akan ada tampilan seperti ini untuk membuka program baru. Anggap saja ini tidak ada ya. Itu kita pilih ini tombol program baru yang abu-abu di sini, bukan yang hijau. Ini yang tersedia saja, karena Practical Office belum tersedia, kita buka program baru. Nanti akan berubah sedikit menjadi seperti ini. Ada tombol hijau di tengah, tapi ini jangan digunakan. Kita tidak menggunakan itu. Kita cari, ini digunakan oleh balai besar. Bahkan kami di Padang pun jarang juga pakai ini, karena nggak banyak programnya kita buat baru. Kita cari program Practical Office. Bukan, sorry. Pembuatan desain grafis. Bukan. Ini dia. Nanti di sudut kanan atas ada bulat-bulat. Bulat-bulat ini kita centang. Kita klik, nanti ada keluar tanda centang. Lalu scroll terus ke bawah, kita klik lanjut. Dia akan pindah tampil seperti ini. Akan ada pilihan seperti ini. Ini benar, tidak perlu diganti. Lalu untuk jenis pelatihan kita pilih non-boarding. Deskripsi pelatihan idealnya bisa cukup banyak, tapi untuk supaya cepat saya copy saja dari sini.
Lalu syarat dan ketentuan ini idealnya kita mengacu kepada apa yang ada di PDF program pelatihan di program.kemenaker.go.id, tapi untuk supaya cepat saya copy saja dari sini. Kapasitas kita sementara masih 16, sama pelatihan kita standar 240 JP dengan 10 JP per hari menjadi 24 hari. Instrukturnya kita anggap saja masih Pak Rahmat Ridwan saja, ini untuk sekedar tes saja, kebetulan yang terdaftar ini. Kalau dari dari sertifikatnya kalau tidak salah Pak Ahmad ini belum ada yang practical office yang diajukan. Beliau keamanannya tidak mengajukan practical office, tapi junior administrative assistant. Ini kita buat untuk video ini saja. Lalu sumber dananya kita buat APBN, karena bantuan program pelatihan balik ke komunitas ini dari APBN. Untuk UJK-nya Practical Office Advance ada UJK-nya, kita pilih ya. Kita lanjut. Ini persetujuan kita setujui, lanjut kita buka. Walaupun ada pesan berhasil membuka, tapi kita perlu menerbitkan juga untuk sebagai sentuhan akhir. Lanjut. Ya, ini dia baru benar-benar terbuka, selesai untuk membuka program baru. Tapi ini baru program baru, belum jadwalnya. Untuk pelatihannya kita lanjut untuk benar-benar membuka pendaftaran, kita lanjut ke membuat jadwal. Menunya ada di sini, ada tulisan jadwal, walaupun kadang-kadang kurang jelas, kita lihat seperti tulisan biasa, padahal ini bisa diklik. Kita klik, akan berpindah seperti ini. Di sebelah kanan ada tombol tambah jadwal, kita tambah jadwal. Misalnya kita buat tanggal 11, 15, 16. Jadi perlu Bapak Ibu ingat bahwa tanggal daftar ulang ini bisa bersamaan dengan pembukaan. Lalu mohon kami diundang, yang diundang kami di BLK Padang, Dinas Tenaga Kerja setempat, lalu camat dan lurah. Kami harapkan undangan untuk kami bisa sudah kami terima paling lambat 2 hari kerja sebelum hari H, agar kami bisa mendisposisi surat dan membuat administrasi penugasan petugas yang ditugaskan. Lalu kadang petugas ini perlu 1 hari juga lagi untuk perjalanan ke lokasi. Jadi kami butuh 2 hari H paling lambat sebelum 2 hari sebelum hari H. Lalu tanggal mulai pelatihan ini biasanya 1 hari sesudah pembukaan. Lalu tanggal selesai pelatihannya biasanya keesokan harinya penutupan. Ini tanggal-tanggalnya sudah semua kita simpan. Ini dia ininya pendaftarannya. Jadi dengan ini sudah ada tulisan tayang di sini, masyarakat sudah bisa mendaftarkan dirinya menjadi calon peserta pelatihan desain grafis, pembuatan desain grafis di BLK Almanar Sarawangun. Nah, dari sini kita akan teruskan membuat QR code Bapak Ibu, supaya nanti kita mudah menyebarkan kabar gembira pelatihan bersubsidi ini. Jadi untuk QR code kita perlu mengambil dulu link dari di mana masyarakat bisa mendaftar. Masyarakat untuk bisa mendaftar kita perlu membuka juga sama seperti tadi, yaitu skillhub.kemenaker.go.id. Cuma di sini kita pakai pencarian di atas ini, kita cari nama BLK kita. Ini dia namanya Almanar Sarawangun. Kebetulan di sini ada 2 program yang dibuka. Ini yang sebenarnya tadi saya buat pertama, ini yang benar. Ini untuk latihan kita desain grafis. Kita buka dulu, ini bukan halaman kita sebarkan ke masyarakat, tapi lebih
dalam lagi, yaitu klik salah satu program yang memang kita ingin masyarakat mendaftar supaya masyarakat tidak bingung. Tapi kalau mau yang tadi juga boleh juga, siapa tahu nanti suatu saat kita ingin membuka beberapa program sekaligus, bisa juga dengan apa tadi, dengan link ini, link pendaftaran dari BLK komunitas kita. Nah, tadi ini pembuatan desain grafis. Ya, atau ini saja. Ini website BLK kita di Kemenaker.go.id yang masyarakat bisa mendaftar. Ya, tapi untuk pastinya kita masuk ke dalam saja pembuatan desain grafis tadi, agar masyarakat mungkin kadang-kadang bingung juga. Ada BLK yang dia tidak buka pendaftaran, tapi programnya muncul di tayangan BLK-nya tadi, jadi masyarakat bingung ini mana yang ketika diklik tidak bisa mendaftar, ini mana sebenarnya yang sedang dibuka program pelatihan. Ya, ini dia, ini halaman yang kita ingin masyarakat untuk membuka mendaftar. Jadi ketika nanti otomatis kalau yang membuka halaman ini adalah orang yang belum login ke sistem Kemenaker.go.id, dia akan diminta login. Kalau tidak bisa login karena belum punya akun, ya kita buat saja akunnya supaya kita bisa login. Salah satu syaratnya supaya kita bisa mendaftar, akun pengguna Kemenaker.go.id tersebut sudah harus profilnya terisi lengkap. Ya, kembali ke halaman kita ini, untuk supaya membuat QR code, ini linknya sudah ada di atas di address bar. Ini kita copy untuk kita gunakan membuat QR code. Saya biasanya membuat QR code di website ini, qr-code-generator.com. Cuma seperti umumnya QR code ini kan memperpendek alamat. Makin panjang alamat yang dipendekkan, QR code ini mentransformasi sebuah alamat menjadi visual yang bisa di-scan. Tapi semakin panjang karakter di dalam alamat tersebut, nanti visual scan-nya ini semakin kecil-kecil juga. Misalnya ini cuma berapa karakter, ini seperti ini barcode-nya. Tapi kalau kita pakai link asli tadi, barcode-nya jadi kecil-kecil. Ini sulit untuk di-scan oleh masyarakat. Jadi link panjang ini kita perlu pendekkan dulu. Biasa kita pendekkan link ini mudahnya pakai Bitly. Bitly ini sendiri kita bisa gunakan sebaiknya dengan login dengan akun Google kita masing-masing. Kalau belum mendaftar, bisa mendaftar juga untuk bisa menggunakan layannya secara optimal, walaupun kita belum berbayar. Nanti sudah login ke Bitly, kita klik tombol di kiri atas ini, create new. Nanti ada pilihan lagi, kita pilih link, create new link. Kita paste link panjang tadi, lalu kita klik tombol di kanan bawah untuk create, membuat link pendek. Ya, ini link pendeknya sudah jadi. Kalau Bapak Ibu ingin mengkustomisasi link pendek ini bisa juga, seperti kita ketahui Bitly itu. Misalnya ingin dipendekkan menjadi Bitly garis miring desain grafis Almanar BLKK Almanar Sarolangun desain grafis versi 3, karena yang tampil ini versi 3 ini, buatan desain grafis versi 3. Nah, misalnya begitu. Nanti kalau ada versi baru, kita buka program baru, nanti terpaksa linknya kita perbarui versi 4 misalnya.
Tadi juga bisa kita kalau kita mau website dari BLK kita juga bisa juga, cuma seperti saya sampaikan tadi bahwa kadang masih ada, bug dari sistem Kemenaker ini di mana kita tidak buka pendaftaran untuk program tertentu, tapi program tersebut tampil di, halaman BLKK kita di, Kemenaker Go ID Skill Hub. Nanti daripada masyarakat nanti bingung, jadi sebaiknya kita langsung saja ke programnya. Ini, kita salin, cukup klik tombol ini saja untuk menyalin dari tulisan ini, baru kita paste ke, QR code generator ini, paste, iya. Nah, ini dia sudah ada, ini adalah QR code untuk link ini yang nanti mengacu kemari seharusnya kita tes. Barcode ini kan memang gambar, Bapak Ibu, kalaupun di sini ada, tulisan tombol download, tidak perlu kita download sebenarnya. Kadang-kadang kalau kita ngeklik tombol download ini nanti dia minta login lah, apalah segala macam, sedangkan kita tinggal bisa pakai ini saja dengan di screenshot. Kalau usul saya kita besarkan saja, kita zoom in sampai cukup besar, dia cukup jelas. Kita screenshot, kita tekan tombol print screen di keyboard. Kita bisa paste ke Word misalnya kan. Ya, nanti di Word kadang kita bisa potong-potong, atau Bapak Ibu mau potong-potong juga di aplikasi untuk mengolah gambar yang biasa dipakai, boleh juga, nanti di paste kemari boleh juga. Ini misalnya saya rapikan sedikit barcode-nya. QR code, bukan barcode. Ya, lalu saya besarkan sedikit. Nah, ini tulisannya saya sesuaikan, pembuatan desain grafis versi 3. Nah, ini misalnya ini bisa kita print, kita tempel di depan, BLK, jadi masyarakat yang ingin mendaftar kebetulan tidak ada, bisa scan saja barcode ini untuk mendaftar, atau Bapak Ibu bisa menyebarkan barcode ini ke masyarakat, bisa dibuat brosur, nanti tambahkan barcode ini untuk mendaftar, scan barcode berikut misalnya kan. Bisa juga Bapak Ibu sampaikan kepada camat, lurah, untuk nanti beliau bisa menyebarkan ke grup-grup di warganya. Kita coba tes link ini untuk apakah bisa membuka halaman ini tadi, latihan desain grafis Almanar. Ini saya bisa mensimulasikan untuk scan barcode dengan cara klik kanan, search image with Google. Nah, nanti akan ada penawaran yang mana yang mau di-search, kita pilih saja. Otomatis akan dicarinya sebelah kanan, ini langsung otomatis dia tahu ini kalau ini barcode. Kita langsung klik buka website-nya. Ya, ini dia pembuatan desain grafis Almanar Sarolangun. Tandanya bahwa barcode ini berfungsi. Walaupun kita tidak registrasi, kita tidak bayar apapun, jangan sampai nanti kita tersesat pada laman yang berbayar, karena QR code ini cukup banyak digunakan untuk nanti menjebak pengguna internet. Demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.